Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung dalam Zoom ini pada malam hari ini. Pada kesempatan ini kita akan mempresentasikan hasil dari proyek dari kelompok kita, yang dimana untuk menentukan nilai UAS dari materi Enterprise Resource Planning dengan judul penerapan IRP modul Human Resource pada perusahaan Segari. Inilah nama-nama anggota dari kelompok kita. Yang pertama ada David Afrianto dengan NIM 1121084. Ada Jameson Raditya 112100429. Yang ketiga saya sendiri Ricardo Nasor 11121133. Ada Reski Febrian 112111739. Langsung saja ke presentasi. Yang pertama latar belakang. Teknologi informasi telah banyak digunakan untuk mendukung proses bisnis yang telah terjadi pada perusahaan, baik bidang ekonomi maupun perbankan. Dengan hadirnya aplikasi-aplikasi dan layanan e-business, e-commerce, dan e-banking, dan lain-lain, kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku bisnis merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi menyebabkan perubahan pada pola kebiasaan kerja. Sistem ERP adalah instrumen untuk meningkatkan proses bisnis seperti manufaktur, pembelian, atau distribusi. Oleh karena itu, implementasi ERP harus melibatkan analisis proses bisnis saat ini dan kemungkinan rekayasa ulang daripada merancang sistem aplikasi yang hanya membuat yang terbaik dari proses yang buruk. ERP adalah suatu konsep yang dapat membantu sebuah perusahaan mengelola sumber daya alam dengan dibantu software. ERP dapat lebih mudah dan digunakan dan diimplementasikan. Lalu yang berikut adalah permasalahan. Yang pertama, permasalahan adalah bagaimana menjalankan konsep ERP pada sebuah bisnis. Dan yang kedua, bagaimana menjalankan sistem ERP. Lalu yang ketiga adalah kenapa lebih milih Odoo daripada yang lain. Tujuan dari makalah ini adalah yang pertama, merancang dan mengembangkan software Odoo modul Human Resource sesuai dengan kebutuhan usaha minuman Segari. Yang kedua, menggunakan software Odoo agar bagian Human Resource Department dapat memberikan hasil yang terbaik minuman Segari. Lalu yang ketiga adalah memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Enterprise Resource Planning. Lalu yang berikut ada landasan teori. Di landasan teori yang pertama ada Odoo. Odoo adalah seperangkat perangkat lunak manajemen bisnis termasuk CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufaktur, gudang, manajemen proyek, dan manajemen inventaris untuk beberapa nama. Versi komunitas adalah perangkat lunak gratis berlisensi di bawah JNU LGP level 3 versi Enterprise. Enterprise memiliki fitur dan layanan tambahan berpemilik. Kode sumber untuk kerangka kerja dan modul ERP inti dikurasi oleh Odoo SA. Odoo yang berbasis di Belgia tersedia untuk lingkungan SAS di lokasi dan siap digunakan. Lalu yang kedua adalah database. Odoo menggunakan PostgreSQL sebagai database bawaannya. PostgreSQL sendiri merupakan ORDMS atau Object Relational Database Management System berbasis open source. PostgreSQL adalah sistem database yang kuat untuk urusan relasi open source. Memiliki dari 15 tahun pengembang aktif dan sudah terbukti segala rancangan arsitektur telah mendapat reputasi tentang kuat, handal, integritas data, dan akurasi data. Lalu yang berikut adalah sistem operasi. Odoo yang dapat berjalan pada berbagai sistem operasi, baik Linux, FreeBSD, Windows, maupun Mac. Saat ini penulis hanya pernah menggunakan pada sistem operasi Linux, Ubuntu Server, dikarenakan penulis lebih familiar dengan Ubuntu. Lalu keempat, di sini kami menggunakan dua modul. Yang pertama modul Employee dan modul Time Off.
Yang pertama, modul employee. Modul karyawan Odoo memungkinkan pengguna untuk membuat deskripsi profil setiap karyawan yang bekerja di perusahaan. Alat ini merupakan database informatif penting yang akan berfungsi sebagai aspek penyimpanan informasi karyawan di sebuah perusahaan. Modul karyawan dapat diinstal dari menu aplikasi platform Odoo. Lalu yang kedua, modul time off. Modul time off pada platform terintegrasi dengan semua aspek manajemen sumber daya manusia dan terintegrasi dengan semua aspek operasi perusahaan yang dilakukan di Odoo. Baik, yang berikut dilanjutkan oleh teman saya, Bang David. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada slide berikut. Saat ini adalah use case diagram. Pada gambar ini terdapat tiga aktor. Yang pertama HRD. HRD di sini itu dapat menginput data karyawan, membuat pengajuan cuti, mengecek data cuti atau izin, mengecek data karyawan. Lalu manajer. Manajer di sini adalah untuk menerima permohonan cuti atau izin, dapat membuat jadwal kerja karyawan. Dan untuk karyawan itu dapat mengecek data cuti atau izin dan dapat mengecek data karyawan. Next, Bang. Lalu, activity diagram. Berikut ini adalah gambar activity diagram dimulai dari karyawan, yaitu start. Itu karyawan dapat memberitahu pengajuan cuti atau izin. Lanjut ke HRD, HRD dapat mengecek ketersediaan cuti karyawan. Jika tidak tersedia, langsung logout. Jika tersedia, HRD dapat membuat pengajuan cuti, lanjut ke manajer, manajer mengecek loading pekerjaan dan pengajuan cuti, lalu manajer menerima updatean cuti karyawan, lanjut ke yang terakhir karyawan mendapatkan cuti. Next. Nah, pada slide ini itu tampilan rancangan dan penjelasan modul yang pada Odoo yang kelompok kami buat. Itu yang pertama itu modul karyawan. Ini itu terdapat Odoo untuk membuat karyawan. Terdapat employees, terdapat nama-nama yang sudah kami buat itu ada Andi, Gerard, Agil, Nyoman. Next, Bang. Yang kedua itu Odoo pada membuat departemen. Di dalam departemen ini terdapat administrasi, sales, dan juga HRD. Dan kita dapat membuat pada table new yang baru. Next. Nah, penjelasannya itu ada di sini. Yang pertama, untuk possible sistemnya, sistem dapat menyimpan data karyawan lengkap. Itu ada pada modul employee. Fiturnya itu manage employee master, yang kedua data create employee master, yang ketiga data view employee master, yang keempat data update employee master, yang kelima data delete employee master. Lalu yang kedua itu possible system, sistem dapat menyimpan data departemen lengkap pada modul employee juga. Fiturnya itu manage employee master, data create employee master, data view employee master, data update employee master, dan terakhir data delete employee master data. Next. Nah, slide selanjutnya itu modul time off. Ini merupakan tampilan untuk membuat pengajuan cuti. Di dalam tampilan Odoo ini terdapat time off tipenya, ada tanggalnya, date, ada deskripsinya, seperti apa yang kita mau buat deskripsinya, ada supporting dokumennya. Jika lanjut, kita dapat menge-save dan close. Jika tidak, bisa langsung kita klik tanda silang. Next, Bang. Yang kedua ini dashboard time off. Ini merupakan tampilan yang ada pada Odoo yang sudah kami buat. Di employees-nya itu ada nama Andi, time off tipenya adalah sick time off, start date-nya udah kita bikin tanggal yang tertera di sini dan end date-nya juga durasinya kita bikin 3 hari.
statusnya to approve. Yang kedua ada Hagi dengan start date yang sudah kita buat dan end date-nya kita bikin durasinya 1 hari. Statusnya juga to approve. Next. Terima kasih kepada Bang David. Selanjutnya dilanjutkan oleh Abang James. Terima kasih Bang. Oke, selanjutnya ada pengecekan data time off seluruh karyawan. Di sini ada Andi dan Hagi. Untuk Andi, dia pada tanggal 19, 20, 21, 22, dan 23 itu cuti karena sakit. Dan untuk Hagi pada tanggal 18. Oke, next Bang. Oke, yang keempat ada data pengajuan cuti. Di sini Andi keterangannya adalah sakit dan Hagi juga sakit. Kita bisa meng-approve atau mereview ya, atau menolak. Jika kita ingin setuju maka kita approve. Oke, next Bang. Oke, yang kelima ada analisis cuti karyawan. Di sini ada analisisnya di sini cuma satu, yaitu keterangannya dengan bahasa Inggris sick time off. Ada 32 dengan durasi. Untuk yang biru adalah keterangan durasi atau harinya. Oke, next. Oke, penjelasan sistem modul time off. Yang pertama ada possible system, yaitu sistem dapat membuat pengajuan cuti untuk modulnya time off, dan fiturnya ada 4. Yang pertama manage employee master, yang kedua data create time off master, yang ketiga data view time off master, yang keempat data update time off master. Untuk yang kedua possible sistemnya adalah sistem menunjukkan data pengambilan cuti karyawan. Untuk modul time off, untuk fiturnya ada 3, yaitu yang pertama manage time off master, yang kedua data create time off master, dan yang ketiga data view time off master. Oke, next Bang. Baik, saya akan melanjutkan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini adalah perancangan sistem ini dapat membantu meningkatkan efisiensi waktu dalam memberikan informasi ketersediaan stok barang yang ada di gudang secara cepat, akurat, dan dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam pencatatan persediaan barang masuk dan keluar secara update, real time, dan membantu meminimalisir kerugian atas barang yang melewati batas tanggal kedaluarsa. Sistem ini juga dapat memberikan tampilan informasi berupa data penjualan perusahaan. Dengan sistem informasi sales order ini dimungkinkan untuk meminimalisir human error pada saat penginputan data penjualan sales order. Data penjualan ini bisa diorganisir di basis data, diupdate, dan diambil oleh petugas sales melalui akses internet. Saran adalah yang perlu diadakan pengembangan dari lebih lanjut dengan penerapan modul-modul lain yang terdapat pada aplikasi Odoo yang dapat membantu divisi marketing perusahaan Segari, serta perlu adanya penambahan fungsi yang dapat membantu divisi marketing dalam berkomunikasi dengan divisi produksi. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.